Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudari jemaat Tuhan sekalian yang sedang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Puji syukur pada pagi hari ini kita boleh bersama kembali dipertemukan dalam ibadah kita di pagi hari ini. Baik, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Untuk mengawalinya, mari bersama-sama dengan orang percaya di segala abad. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli, dimulai dari kata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan di pagi hari ini. Kita mau menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan karena kebesarannya, karena kebaikannya bagi kita yang selalu menyertai kita.
Untuk doa pembukaan akan dipimpin Bapak Gembala Pendeta Abiariung MTH. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mengawali ibadah kita di hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami menaikkan hormat, puji dan syukur kami. Tuhan begitu baik, setia, boleh menolong memberkati kami. Kami boleh ada di tempat kami masing-masing mempersiapkan diri kami dalam pelayanan ini. Bahkan di dalam persekutuan kami kepada Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan bagi kami, menolong kami. Dari awalnya persekutuan ini hingga berakhir, Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, serta membuka persekutuan kami di hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita terus memuji Tuhan di pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 156, Berdiri Karena Yesus. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk siap menerima firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan atau dikotbahkan oleh Evangelis Noni Irnawati MTH. Untuk itu kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami. Kami mengasihi Yesus dengan segenap jiwa kami. Kita mau renungkan firman Tuhan ini siang dan malam, dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa kami. Dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang memelihara kehidupan ini. Sudah memberkati kami sampai hari ini, bahkan memperkenankan kami kembali ada dalam ibadah di pagi hari ini. Di tengah-tengah persekutuan ini Bapa, kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Allah Roh Kudus, biarlah senantiasa menuntun memberkati kami. Bahkan menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, bahkan melakukan semuanya dalam kehidupan kami hari demi hari. Memakai hamba-Mu biarlah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Bahkan menyerahkan seluruh jemaat-Mu, baik yang di rumah masing-masing bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati sehingga kami pun boleh bersama-sama menikmati firman-Mu di pagi hari ini. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan, kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur di pagi hari ini atas kemurahan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita pun boleh ada menikmati kehidupan sampai hari ini. Dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, kita kembali ada dalam persekutuan ini. Karena itu dan di pagi hari ini, kita juga bersyukur karena Tuhan menuntun kita sampai di minggu keempat di bulan September 2021. Tentu banyak hal yang sudah Tuhan lakukan, bahkan juga banyak hal yang sudah kita kerjakan dan alami. Tapi tetap meyakini bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita masih merenungkan satu tema yaitu Yesus Kristus Raja yang akan datang. Karena itu saya membawa kita untuk melihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Wahyu 20 ayat 1 hingga ayat 6. Demikian firman Tuhan dalam perikop kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentu saat kita boleh merenungkan tema ini, Yesus Kristus sebagai Raja yang akan datang, kita pasti memikirkan bahwa nantinya ya memang ada kerajaan, ya.
sebuah kerajaan yang akan diperintah ataupun di dalamnya Kristus lah yang memerintah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di pagi hari ini mari kita melihat dari kitab Wahyu pasal 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 ini, yaitu kerajaan 1000 tahun. Disebut juga kerajaan damai. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa disebut sebagai kerajaan damai? Sebab kedamaian yang dirindukan dari sekarang ini akan terjadi pada masa itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kedatangan Kristus kedua kali sangat erat berhubungan dengan penggenapan kerajaan Allah yang meliputi kerajaan Allah secara universal, yaitu segenap kekuasaan dan kedaulatan Sang Pencipta dalam mengendalikan, menguasai, serta memerintah alam semesta. Seperti yang disampaikan di dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-11 dan 12. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan kerajaannya ini juga tidak akan binasa selama-lamanya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, hal ini didengungkan tentang kerajaan. Dan di dalam Wahyu pasal 20 ini disampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat di dalam pembacaan kita di pagi hari ini, khususnya di dalam ayatnya yang keempat, kita dibawa ya untuk merasakan, bahkan juga untuk memahami bagaimana kondisi dunia seolah-olah dilukiskan bagaikan kertas putih sebagai gambaran dari suasana yang memang indah. Seperti disampaikan tadi bahwa kerajaan 1000 tahun ini juga bisa dikatakan sebagai kerajaan damai, ya, kerajaan damai. Dari suasana yang indah digambarkan sebagai suasana yang indah yang terjadi di bumi, yang aman, damai, tentram, secara sempurna, ya, secara sempurna. Sebab penyesat-penyesat yang memporak-porandakan bumi sejak kejatuhan manusia di dalam Kejadian 3 hingga akhir masa tribulasi telah dilenyapkan Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentu suasana dunia seperti inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya. Tentu suasana dunia seperti inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga untuk keturunannya. Bahkan selanjutnya diimplementasikan kepada Daud, ya. Diimplementasikan secara spesifik melalui perjanjian Daud tentang kegenapan seorang Raja Yehuda dari benih Daud yang bertakhta di dalam kerajaan kekal. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang disampaikan oleh 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16. Luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, Kristus sebagai Raja yang memerintah, Yesus Kristus sebagai Raja yang akan datang memerintah di dalam kerajaannya. Dan ketika ia datang kembali di kali yang kedua ke dalam dunia ini, di dalam kuasa dan kemuliaannya, maka semua bangsa di dunia pun akan melihat anak manusia itu. Seperti yang disampaikan di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-64. Bahkan juga kedatangannya secara khusus untuk umatnya, sebab itu seluruh umat menyaksikan kedatangan
raja tersebut. Jadi kebenaran ini bukan hanya cerita fiktif, tetapi ini adalah sesuatu hal yang akan terjadi secara real, akan terjadi secara nyata. Kebenaran firman Tuhan menyampaikannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat Kristen, tentu kita merasa bangga punya Allah seperti Yesus. Memberikan kebenaran yang luar biasa bagi kita, menjadi pengharapan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya, saat ada di dalam kerajaan 1000 tahun seperti yang ada di dalam pembacaan kita di pagi hari ini, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita sebagai gerejanya? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-12 disampaikan bahwa gereja turut memerintah bersama Kristus dalam kerajaan damai atau dalam kerajaan 1000 tahun ini dan menghakimi bangsa-bangsa. Seperti juga yang tertuang di dalam ayatnya yang keempat tadi. Bahkan juga kita pun boleh melihat di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang kedua, di dalam Wahyu 2 ayat 27, Wahyu 5 ayatnya yang ke-10. Dan juga di dalam pembacaan kita di pagi hari ini, ayatnya yang keempat. Luar biasa, sebagai gerejanya kita memang menerima sesuatu yang khusus untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus dan menghakimi bangsa-bangsa di dalam kerajaannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, banyak hal yang kita dapatkan menjadi anak Tuhan. Banyak hal yang kita peroleh dan nikmati sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak hal yang kita nikmati sebagai gerejanya. Oleh karena itu, kekayaan surgawi yang diterima oleh kita sebagai jemaatnya, sebagai gerejanya, serta jaminan kemuliaan kekal bagi kita ini, hendaklah senantiasa memacu kita untuk menjadikan berita kebenaran ini sebagai pengharapan yang diyakini. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yesus Kristus sebagai Raja yang akan datang. Bahkan sesuatu yang luar biasa yang sudah Dia sediakan bagi kita. Nah, kita sebagai gerejanya, apa yang kita lakukan? Menjadikan berita kebenaran ini sebagai pengharapan yang diyakini secara pasti dalam hati di setiap umatnya, setiap kita. Jadikan kebenaran ini sebagai pengharapan yang diyakini di dalam hati hari demi hari. Apapun situasi hidup kita, apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, pergolakan demi pergolakan, peperangan demi peperangan, tetaplah pegang teguh berita kebenaran ini sebagai pengharapan yang luar biasa yang diyakini secara pasti dalam hati kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pengharapan ini akan mempengaruhi dan menuntun kita kepada perspektif hidup bermasyarakat dan berjemaat secara baik hari demi hari. Sehingga memang kita mampu hidup secara baik, baik di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga dalam kehidupan berjemaat. Selanjutnya bahwa pengharapan dari berita kebenaran ini, pengharapan yang mulia ini juga mampu membuat kita gerejanya, bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan tegar dan kuat menghadapi berbagai tekanan, persoalan hidup dalam kehidupan setiap hari, bahkan juga dalam
pelayanan, bahkan menghadapi ancaman terhadap iman kita kepada Tuhan sekalipun. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah pengharapan ini memampukan kita tegar, kuat, menghadapi berbagai persoalan hidup dan juga tekanan hidup. Apa yang kita alami di saat sekarang ini, apa yang sementara kita gumuli, apa yang sementara kita hadapi, tetaplah kuat, tetaplah tegar, menjalani, bahkan juga menghadapinya, sebab ada pengharapan yang besar Tuhan sediakan dalam hidup kita. Bahkan juga di dalam berita kebenaran ini, biarlah senantiasa dengan damai sejahtera kita menatap masa depan yang jelas tadi di dalam kerajaan Allah. Bersama-sama dengan Tuhan kita ada di sana. Ini masa depan yang jelas bagi kita. Dengan sukacita menatap masa depan yang jelas ini dan terus menerus mengharapkan kedatangan Yesus kedua kali. Bukan sebaliknya, malah ketakutan saat mendengar bahwa Yesus akan datang kembali. Tidak, tetapi setiap hari kita berharap akan kedatangan Yesus kedua kali. Menjemput kita sebagai gerejanya, bahkan memerintah di dalam kerajaannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang pertama, sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi segala hal yang sudah disediakan bagi kita sebagai gerejanya, menjadikan kebenaran ini sebagai sesuatu yang luar biasa tersimpan di dalam hati kita. Bahkan yang kedua, kita memiliki kehidupan rohani seperti yang dimiliki oleh orang percaya ataupun jemaat mula-mula yang senantiasa melaksanakan dalam hidup mereka, ataupun yang senantiasa melaksanakan dan hidup dalam 3 pilar pertumbuhan gereja, yaitu bersekutu, melayani, dan bersaksi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah saat kita merenungkan bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang, kita dibawa fokus kepada kerajaan yang kekal ataupun kepada kerajaan di mana Yesus Kristus memerintah, sehingga di saat sekarang ini kita memiliki hidup rohani seperti yang memang sudah dimiliki oleh jemaat mula-mula, di mana mereka tetap tekun bersekutu, mereka tetap tekun melayani, mereka tetap tekun bersaksi. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan membawa kita untuk terus hidup di dalam kebenarannya, bahkan memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi kami sebagai gereja-Mu. Saat Engkau datang kedua kalinya, Engkau membawa kami untuk bersama-sama dengan Tuhan, bahkan membawa kami untuk bersama-sama memerintah dalam kerajaan-Mu. Tak kala Engkau datang sebagai Raja. Terima kasih untuk hak istimewa bagi gereja-Mu. Karena itu mampukan kami untuk tetap memegang teguh kebenaran ini dalam hati kami, apapun yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan biarlah kami terus bertekun dalam melayani, bersaksi, dan bersekutu. Ini doa kami Tuhan dari kebenaran firman-Mu. Berkatilah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan di pagi menjelang siang ini, kita akan menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 300, Naungan Jiwaku. Dan doa syafaat nanti akan dipimpin Bapak Pendeta Otnel Basar MTH.
Jemaat Tuhan, kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami muliakan dalam kehidupan ini. Kami sangat bersyukur oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan telah menyertai, memberkati di dalam melaksanakan setiap pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami masing-masing. Terima kasih atas semua kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan kami akan menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Sebelum kami menyampaikan semua doa ini, terlebih dahulu kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, raga, roh kami kepada Tuhan. Suci kuduskan kami, layakkan kami menyampaikan doa syafaat kami bersama-sama pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Dalam 1 minggu ke depan, ada berapa jemaat kami yang berulang tahun pernikahan dan berulang tahun kelahiran. Hamba menyerahkan setiap pribadi mereka kepada Tuhan, usia 1 tahun yang telah Tuhan tambahkan dalam rumah tangga mereka, dan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan Kau menolong memberkati, dan apapun yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan Kau bersama-sama dengan jemaat kami yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu. Oleh karena Tuhan begitu baik menolong. Kami terus memohon pertolongan Tuhan. Ada berapa jemaat kami yang saat ini masih dalam proses pemulihan dari penyakit yang sedang mereka derita. Kami teringat untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Rostam Balang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria, Ibu Setia Ningsih, Ibu Nuriah Daring, Bapak Pendeta Balang Ganang, Bapak Baru Sablon, Ibu Hipi Lahing, Bapak Silas Rining, Bapak Peseriah Mendan, Ibu Martina Silas, dan mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak hamba-Mu sebut nama mereka satu persatu hari ini. Dan Tuhan mengetahui dimanapun mereka sedang berada. Hamba mohon jamahan tangan Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan, memberi pemulihan kepada jemaat kami yang saat ini dalam penderitaan penyakit. Terima kasih Tuhan oleh karena kekuatan, kesembuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami terus berdoa, memohon kepada Tuhan untuk seluruh jemaat kami di dalam melaksanakan setiap pekerjaan usaha. Demikian juga anak-anak kami yang menempuh pendidikan. Hamba mohon Tuhan Kau menyertai kami, memberkati kami dalam setiap kegiatan yang akan kami kerjakan lakukan. Kami hanya berharap kepada Tuhan, sumber segala sesuatu, menolong kami, memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa untuk program pelayanan yang ada dalam jemaat kami. Berdoa untuk staf pengembalaan, badan pengurus jemaat. Kami mohon pertolongan Tuhan, mampukan kami semua melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Demikian juga kami berdoa untuk program penyelesaian menara gereja. Kami serahkan siksi pembangunan kepada Tuhan. Apa yang mereka telah programkan, kami mohon Tuhan ikut campur tangan menolong mereka. Dan kiranya apa yang mereka targetkan, semua itu dapat terlaksana dengan baik. Karena kami percaya kepada Tuhan sumber segala sesuatu menolong siksi pembangunan ini. Demikian juga kami berdoa untuk pos PU yang ditangani oleh jemaat kami, baik yang ada di Kalimantan Timur, di Kalimantan Tengah, dan di Kalimantan Selatan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas pelayanan ini. Pakai urapi mereka semua dengan kuasa Tuhan. Melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, jemaat yang dilayani, iman mereka semakin hari semakin bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala keperluan kebutuhan hamba-hamba-Mu, Tuhan sumber berkat, menyediakannya bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk organisasi gereja Kemah Injil Indonesia
dari Aras Pusat sampai kepada jemaat lokal. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan dipercayakan melaksanakan tugas pelayanan ini. Urapi mereka semua, mampukan mereka untuk melaksanakan tugas yang mulia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu pada hari ini. Demikian juga kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami. Mampukan mereka menjalankan tugas yang dibebankan kepada pemimpin bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan adalah Allah kami yang baik, yang menjadi pengharapan kami di atas segala-galanya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah yang ada di kota Samarinda, kami serahkan mereka semua kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk semua pekerja yang ada di daerah kota Samarinda. Kami mohon Tuhan Kau urapi kami semua dengan kuasa Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Melalui pelayanan kami, jemaat Tuhan diberkati. Demikian juga segala keperluan kebutuhan kami mohon Tuhan sumber berkat, mencukupi kami dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk semua aktivitas kegiatan jemaat mulai hari esok, 1 minggu ke depan. Tuhan Kau menyertai kami, Tuhan Kau memberkati kami semua dengan berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sangat bersyukur hari ini, oleh karena Tuhan telah memberkati seluruh jemaat Tuhan. Kami telah memberi persembahan kami untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan, baik yang ada di dalam jemaat kami maupun di luar jemaat ini. Kami percaya Tuhan sumber berkat, memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi menjelang siang ini. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian, bagi Dia segala pujian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami hari ini. Bahkan menyertai kami dalam persekutuan kami di pagi hari ini. Sehingga dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya, kami pun boleh menikmati persekutuan ini, menikmati berkat rohani yang terus meneguhkan kami, menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami tetap menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Sepekan ke depan ini, dalam setiap tugas, tanggung jawab dan kerja, kami memohon biarlah perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan akan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Sehingga kami boleh melewati sepekan ke depan ini dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang besar bagi kami semua sampai saat ini.
Oleh karena itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, pemeliharaan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa memberkati, menyertai, menolong kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Pujilah Allah, pohon berkat. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Atas nama staf penggembalaan dan badan pengurus jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja Samarinda, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan seluruh jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama menikmati persekutuan di hari ini. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.